Ros, iya kak. Hapus semua foto kakak di HP kamu ataupun di sosmed. Kenapa? Maaf. Kenapa kak? Apa Ros ada salah? Kakak marah. Aku penasaran dan ingin segera tahu jawabannya. Kenapa kamu Rizal ingin aku menghapus foto-fotonya di ponsel maupun di sosmed kayak artis saja? Kalau lagi marahan sama pasangannya, benar-benar mencurigakan. Aku takut dia marah padaku. Aku akan menikah minggu ini. Kata-kata itu seketika membuat tubuhku lemas seperti kehilangan sepenuh jiwaku. Dadaku sesak karena aku seperti kehabisan oksigen. Mungkin ini yang namanya patah hati, dicampakkan, ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Belum selesai aku bicara ke Rizal sudah mematikan ponselnya membuatku semakin sakit. Rasanya hatiku seperti disayat-sayat. Perih rasanya ingin teriak dan melepaskan semua sesak yang menyeruak di dada. Kujatuhkan tubuhku di atas kasur dan menangis sejadi-jadinya. Aku sengaja menutup wajahku dengan bantal agar suara tangisku tidak terdengar oleh ibuku atau ayah. Seharian aku mengurung diri di kamar, hingga membuat ibu khawatir, dan berkali-kali mengetuk pintu kamarku. Sengaja untuk mengingatkan waktu makan, ataupun cuma ingin tahu apa yang sedang aku lakukan sehingga seharian tidak keluar kamar. Kamu kenapa sih Ros? Kok seharian gak keluar kamar? Tanya ibu. Gak apa-apa bu, cuma lagi pengen sendiri aja. Jawabku mencoba tegar, dan menyembunyikan kesedihanku. Jangan bilang gak apa-apa, ibu tahu kamu pasti ada masalah. Kalau udah gak mau makan seharian kayak gini, mana matamu sampai bengkak gitu? Kamu habis nangis ya? Tanya ibu lagi. Aku cuma mengangguk. Iya bu, Kak Rizal mutusin aku. Tiba-tiba tangisku pecah lagi. Walah gitu toh, jangan-jangan dia lagi ngeprank kamu Nduk. Kayak waktu ulang tahun kamu tempo hari. Apalagi besok hari Minggu. Kan si Rizal mau ngelamar kamu kan? Sontak pertanyaan ibu membuat aku sedikit tegar. Iya, kenapa aku jadi cengeng gini ya bu? Aduh gara-gara kebanyakan nonton drakor jadi melow gini. Aku langsung menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahku. Kalau tadi sama sekali tidak terasa lapar, kini tiba-tiba saja cacing di perutku mulai berdemo. Setelah hampir 8 jam tidak terisi nasi, setelah selesai merapikan penampilanku, aku langsung menuju ruang makan. 2 piring nasi berhasil membuat cacing di perutku terdiam karena kekenyangan. Setelah makan, aku langsung menyalakan sepeda motorku. Aku berniat menyambangi kediaman Kak Rizal untuk memberikan kejutan. Sebelum sampai ke rumah Kak Rizal, aku sempatkan mampir ke toko buah, membeli buah-buahan untuk calon mertua. Tentu saja walau aku ini orang yang tidak kaya, tapi paling pantang jika berkunjung ke rumah orang tanpa membawa buah tangan. 2 kilo jeruk medan langsung aku masukkan ke dalam bagasi. Kulajukan kembali motor matiku menuju ke rumah Kak Rizal. 20 menit perjalanan, akhirnya tiba juga di rumah khas orang Jawa, yang sangat bersih dan asri. Aku sedikit kaget, karena suasana rumah Umi Salamah, gitu aku memanggil calon mertua aku ini, yang biasanya sepi tiba-tiba ramai. Beneran, orang terlihat sedang memasang janur kuning, dan memasang tenda, seperti orang akan mengadakan hajatan. Maaf Bu numpang tanya, memangnya mau ada acara apa ya? Kok sampai pasang tenda segala? Tanyaku penasaran. Mas Rizal mau nikah hari Minggu, makanya sekarang lagi masang tenda. Sana pernak-perniknya, jawab seorang rewang, yang sedang membuat hiasan janur kuning. Rasanya jantungku seperti akan meloncat keluar, mendengar penuturan laki-laki itu.
Netraku menatap sosok muda-mudi yang sedang duduk mesra di bawah pohon jambu, saling menyuapi makanan satu sama lain. "Kak Rizal!" teriakku. Ku percepat langkah kakiku, mendekati dua sejoli yang sedang memadu kasih, dengan gemuruh kesal di dada, yang sudah siap aku tumpahkan. Kulayangkan sekencang-kencangnya telapak tanganku ke wajah Jalang, yang sudah membuat Kak Rizal berpaling dariku. Sekali lagi kulesatkan tamparanku. Kali ini sasarannya adalah Kak Rizal. Iya, lelaki yang sudah menghancurkan perasaanku, dan sudah membuat aku berharap, dengan janji manisnya yang akan melamarku hari Minggu besok. Ia bukannya datang ke rumah aku untuk melamarku, tapi akan menikahi Jalang yang tidak lain adalah sahabat karibku Hesti. Hesti memang lebih cantik dariku, belum lagi ia adalah anak orang juragan sapi, yang cukup kaya di desa kami. Tidak salah jika Kak Rizal lebih memilih Jalang ini, daripada aku anak seorang buruh tani. Apa-apaan sih kamu, datang-datang main tampar sembarangan, bukannya aku sudah bilang ke kamu aku mau nikah, apa belum cukup membuatmu sadar diri? Kalau kamu tidak pantas bersanding denganku. Kata-kata yang keluar dari mulut Rizal sangat menyakitkan hatiku. Kenapa ia tega-teganya berkata seperti itu kepadaku? Wanita yang ia sayang dan cintai dalam waktu 5 tahun kebelakang. Apa dia lupa ketika aku selalu memotivasinya, dan juga memberikan dukungan moral dan spiritual, saat ia jatuh bangun membangun bisnisnya? Aku tidak bisa berkata-kata lagi, langsung ku lepas sendal selop kayu dari kakiku, dan kupukulkan ke kepala Rizal yang sudah menghinaku. Rasanya belum puas kalau hanya memukulnya menggunakan sendal saja. Aku melirik sebuah pisau yang tergeletak di meja. Segera ku sambar pisau itu. Aku berniat membunuh lelaki itu. Rasanya belum puas jika ia tidak merasakan sakit yang aku rasakan. Rizal beringsut mundur mencoba menjauh. Sedangkan Hesti yang mencoba merelai kami aku jambak. Dan kemudian aku dorong hingga tubuhnya jatuh terjungkal ke tanah. Ia mengerang kesakitan namun aku tidak peduli. Sepertinya setan sudah merasukiku dan berbisik, agar aku segera menghabisi lelaki yang sudah mengkhianatiku ini. "Tolong, ada orang gila!" teriak Rizal meminta pertolongan, membuat aku semakin muak dan ingin sekali menghajar mulut berbisanya. Beberapa orang rewang yang sedang memasang tenda, tiba-tiba mendekatiku dan langsung menyergapku. Seorang laki-laki parubaya segera mengambil pisau dari tanganku. "Nyebut nduk sabar," bisiknya di telingaku sembari membacakan ayat kursi di telingaku. Mungkin dia mengira aku ini kesurupan kali, makanya ia berkali-kali membacakannya ke telingaku. Aku terus memberontak, namun tenaga dua orang lelaki yang menyergapku sangat kuat sehingga aku hanya diam, karena melawan pun percuma. Seseorang lelaki tua yang lebih mirip seorang dukun, datang mendekatiku sambil membawa segelas air putih, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Ditoh bocah Hesing kesurupan?" tanyanya kepada Rizal. "Itu mbah yang lagi dipegangi Palik Karto sama Palik Ngadimin," jawab Rizal sambil menunjuk ke arah aku. "Sial, dasar jancuk. Bisa-bisanya dia bilang ke semua orang aku ini kesurupan. Aku gila, dasar bajingan." Segera ku gigit lengan dua rewang yang menyergapku, dan langsung kabur sebelum dukun itu menyemburkan air putih, yang sudah bercampur ludahnya ke wajahku.